Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program ini sebagai media sarana bagi kita semua belajar mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, pada episode kali ini kita mau mengulik Kejadian pasal 1 ayat 1-31 dengan tema penciptaan bersama dengan narasumber yang akan menolong kita, yaitu Pendeta Agita, melayani dengan basis jemaat GKI Bandar Lampung, dan saat ini telah hadir bersama kita via Zoom. Salam jumpa Pendeta Agita. Halo Kak, salam jumpa kembali. Terima kasih boleh kembali terus menolong kita untuk belajar mendalami Alkitab. Sebelum kita memulai, saya meminta kesediaan Pendeta Agita boleh memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa memelihara kami, bukan hanya melalui berbagai hal material yang kami miliki, tetapi juga dengan hikmat yang Kau berikan bagi kami untuk mempelajari dan mengerti firman-Mu. Oleh karena itu, pada saat ini kami kembali mau memohonkan tuntunan Roh Kudus untuk dapat memahami firman Tuhan. Kiranya dengan mempelajari kisah penciptaan ini kami semakin bisa mengerti jati diri kami sebagai manusia ciptaan Tuhan, serta bagaimana kami harus menjalani hidup di alam semesta dan di tengah-tengah ciptaan lain. Kami serahkan waktu ini untuk Engkau berkati dan juga diri kami untuk Engkau sertai. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1-31, dan sahabat boleh membaca Alkitab yang sudah disiapkan. Kejadian pasal 1 ayat 1-31. Dengan judul, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya, tema kita pada episode kali ini penciptaan. Ya, saya mau mengawali dengan Ibu Pendeta Agatha, mengapa kisah penciptaan ini diletakkan di awal, ya, dalam kitab Kejadian. Mengapa enggak kisah tentang keluarnya umat Israel dari Mesir? Ini kan pokok iman yang penting untuk umat Israel, ya, ketika mereka dibebaskan dari penindasan dan mereka dipulihkan identitas mereka menjadi umat kepunyaan Allah. Rasanya mungkin itu dulu baru ngomong tentang merumuskan bagaimana mereka memandang segala sesuatu yang ada di bumi dan itu dikaitkan dengan iman mereka kepada Tuhan. Minta komentar dari Pendeta Agatha. Iya, betul. Jadi ketika sebuah buku dituliskan, buku apapun itu, pasti kan kisah pertama yang mengawali keseluruhan kisah itu menjadi penting, ya. Dan kalau tadi Pendeta Santi menyampaikan, kenapa kok ini kan kitab Yahudi yang sebetulnya orang-orangnya itu punya pemahaman bahwa tradisi iman terkuat mereka adalah keluarnya mereka dari bangsa Mesir, kenapa itu nggak ditaruh di awal gitu ya. Dan Rashi, seorang interpreter Yahudi pada abad pertengahan juga menyampaikan demikian gitu. Kenapa nggak Keluaran 12 aja yang di awal, tapi justru kisah penciptaan. Dan tentu ini punya alasannya, yaitu bahwa kisah penciptaan ini menjadi framework sebetulnya dari seluruh perjalanan iman bangsa Israel. Dan kalau kita mau renungkan, kan 5 kitab pertama yang adalah kitab Taurat itu sebetulnya ketika dituliskan dengan tatanan yang demikian punya tujuan untuk mewariskan atau menurun alihkan hukum Taurat itu kepada generasi orang-orang Yahudi setelahnya, begitu ya. Dan ini dipertahankan juga sampai pada kekristenan. Jadi kita pun menerima Alkitab orang Ibrani dan mempertahankan tatanan yang sebagaimana mereka susun gitu, di mana penciptaan itu menjadi awal. Dan itu terjadi karena bagi mereka, sebelum mereka melihat hukumnya itu apa sih gitu ya, hukum Taurat itu kan letaknya khususnya untuk yang mengatur soal peribadahan adanya di kitab Imamat, dan yang mengatur kehidupan sipil itu adanya di kitab Keluaran dan Ulangan. Nah, sebelum mereka lihat what-nya gitu, apanya, hukumnya, mereka perlu punya pemahaman tentang bagaimana melakukannya dan juga kenapa hukum itu ada, kenapa hukum itu diperlukan oleh mereka. Dan penciptaan itu, kisah penciptaan itu memberi keterangan
tentang kenapa sih misalnya mereka harus mempersembahkan korban di hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu gitu ya. Atau mungkin kenapa mereka harus merayakan Sabat, itu kan juga sebetulnya ada di penciptaan ya. Narasi tentang Sabat itulah tentang Allah yang beristirahat pada hari ketujuh yang jadi dasar bagi hukum Sabat Yahudi. Dan soal waktu tadi, kalau kita perhatikan, sebetulnya itu juga jadi pokok yang penting gitu di dalam narasi penciptaan ini. Mungkin Pendeta Santi boleh membacakan Kejadian 1 ayat 4 sampai 5. Di sini ada keterangan bagaimana justru waktu itu diciptakannya di awal. Kejadian 1 ayat 4 sampai 5. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Baik, mungkin boleh dilanjutkan juga Kejadian 1 ayat 14 sampai 15 ya. Ini masih soal waktu. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Iya, jadi meskipun penulis kitab Kejadian tidak pernah secara spesifik mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan waktu, tapi dengan menceritakan bahwa Allah pertama kali itu menciptakan terang, lalu menyebutnya siang dan gelap, lalu menyebutnya malam gitu ya. Disitulah penulis kitab Kejadian ini mau menyampaikan bahwa penanda waktu itu sesuatu yang sangat penting buat orang Yahudi, khususnya dari tradisi imamat. Dan karena ada waktu itulah, pada akhirnya ada waktu untuk mempersembahkan, ada hari-hari raya, ada masa untuk bekerja dan istirahat, ya seperti yang di pengkhotbah bilang juga kan ya, ada waktu untuk menangis, tertawa, dan seterusnya. Jadi sebegitu pentingnya waktu itu sehingga itu diletakkan di awal, dan ini dijelaskan oleh narasi penciptaan dalam Kejadian 1. Belum lagi kalau kita melihat pemisahan antara binatang liar dan ternak misalnya, itu kan secara spesifik sudah disebutkan sendiri-sendiri gitu ya, ada ternak, ada hewan liar, padahal pembedanya apa sih? Apakah jumlah kakinya? Kan nggak juga gitu. Ada kan ternak yang kakinya 4 dan ada hewan liar kakinya 4 juga. Nah, ini dipisahkan demikian untuk di kemudian hari menjadi penentu mana hewan-hewan atau makanan-makanan yang nantinya mereka makan gitu ya, yang kosher maupun yang tidak kosher. Dengan demikian narasi penciptaan yang ada dalam Kejadian 1 ini jadi bingkai atau jadi framework dari tata cara hidup mereka, baik yang dalam artian peribadahan maupun yang kehidupan sehari-hari, yang tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi itulah mengapa narasi penciptaan itu disampaikan pada urutan yang pertama sekali. Jadi sebelum bicara tentang apa, penting untuk tahu mengapa. Mengapa dan bagaimana? Mengapa dan bagaimana? Gimana mau mempersembahkannya di hari apa nih misalnya gitu. Iya. Jadi reason tentang mengapa, selain mengapa juga bagaimana gitu ya. Jadi kalau nanti ketika kita membaca Alkitab seterusnya begitu, betapa sangat penting buat mereka hukum begitu ya. Lalu kemudian generasi selanjutnya akan bertanya, mengapa sih? Ya, maka ada preferensinya ini loh, begitu ya. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Ah, ini dia. Baik ya. Iya. Nah, Ibu Pendeta Agatha, saya mau mengajukan pertanyaan selanjutnya begitu ya. Ini kan ada yang bilang begitu. Ini kan ya setidaknya murid katekisasi saya lah ya, berulang-ulang setiap kali katekisasi kalau baca ini gitu. Bahkan yang sudah lewat katekisasi, yang udah gede, yang udah dewasa pun saya masih terkagum-kagum, masih tetap merasa terpikir bahwa
segala sesuatu ini diciptakan cepat ya, dalam tempo 7 hari. Padahal ya sekolahnya bagus begitu. Tapi kalau udah ngomongin tentang pas baca kita, ya ini kan semua diciptakan dalam waktu 7 hari begitu. Pertanyaannya adalah kemudian bagaimana ya kita membaca Alkitab, khususnya kisah penciptaan, diperhadapkan dengan sains ya, diperhadapkan dengan penemuan ilmu pengetahuan berkaitan dengan terjadinya bukan cuma bumi ya, tetapi alam semesta. Bagaimana kita meresponnya dan sejauh mana kita membaca kitab Kejadian ini, khususnya tentang kisah penciptaan, sebagai kisah yang betul-betul penting bahkan juga istimewa. Dan saya akan meminta respon itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dengan tema penciptaan. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, memberikan tanggapan ataupun juga pertanyaan. Dengan senang hati Pendeta Ageta dengan senang boleh akan merespon ataupun menjawab pertanyaan dari para sahabat. Kita lanjut di segmen yang kedua ini ya, Ibu Pendeta, dengan tema penciptaan. Tadi di awal segmen 1, saya mengajukan pertanyaan berkaitan dengan bagaimana kita tetap membaca kisah penciptaan dalam kitab Kejadian ini, namun diperhadapkan dengan ilmu pengetahuan. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahkan warga pemuda saya yang sudah besar, sudah dewasa begitu ya, buat saya itu sudah mature gitu ya, udah dewasa lah ya, tapi masih berpikir bahwa ya itu kan pengetahuan sains, beda dengan menurut kisah penciptaan yang ada di kitab Kejadian gitu. Bagaimana meresponnya ini Bu Pendeta? Baik, kalau kita melihat perkembangan teknologi yang sekarang itu ya, dan juga bidang-bidang ilmu, pada akhirnya kan mungkin akan ada pertanyaan, jadi manakah yang harus kita percaya? Apakah penciptaan yang 7 hari atau usia bumi yang miliaran tahun ya katanya? Dan tentu ini bukan dua hal yang dapat diperbandingkan lalu dipastikan yang benar yang A atau yang B. Atau dipertentangkan itu ya? Apalagi dipertentangkan, betul. Karena sebetulnya kisah penciptaan ini, bahkan juga kisah-kisah lain di dalam kitab Kejadian, itu bukanlah kisah faktual begitu, seperti kalau kita nonton berita terjadi misalnya pengeboman di mana, itu adalah kejadian nyata yang ada waktu dan tempatnya begitu. Karena ini penciptaan, ya kan siapa juga yang bisa melaporkan kisah penciptaan ini sejak awal, kan manusianya juga belum ada begitu. Dan memang kisah ini bukan laporan faktual, melainkan ini adalah sebuah epos yang ternyata juga ada di dalam tradisi
agama-agama atau bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Jadi kalau mungkin kita pernah mendengar ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang Assyriologis, jadi ahli bangsa Assyria, yang bernama Austin Henry Layard. Dia mengatakan bahwa di sebuah perpustakaan di Niniwe begitu ya, dia melihat menemukan ada beberapa kitab Babilonia kuno yang ditemukan secara terpisah begitu di perpustakaan itu, dan kitab-kitab itu menceritakan juga tentang narasi penciptaan yang rasanya mirip begitu dengan yang kita punya, yang dimiliki oleh perjanjian lama orang-orang Kristen dan Yahudi. Dan epos tersebut disebut Enuma Elis. Jadi di sana diceritakan ada seorang dewa yang namanya Dewa Marduk, dan di awal cerita itu Dewa Marduk melawan kekuatan keporak-porandaan gitu ya, yang membuat alam semesta ini kacau balau, dan dia menang, sehingga akhir dari ceritanya adalah penataan kembali. Dan kisah itulah yang konon ditulis ribuan tahun sebelum kitab Kejadian ditulis begitu ya. Itu yang punya banyak hal yang menginspirasi narasi kitab penciptaan itu. Sehingga kalau kita perhatikan, sesungguhnya di dalam kisah penciptaan itu yang terjadi bukan Allah menciptakan segala sesuatunya dari ketiadaan gitu ya, bukan simsalabim, atau bahasa kerennya bukan creatio ex nihilo. Jadi penciptaan dari segala sesuatu yang nihil, yang tidak ada, melainkan ini sebuah proses penataan ulang dari segala sesuatu. Sehingga karena ini penataan ulang, ada urutannya. Saya boleh izin share screen tentang urutan penciptaan ya? Silakan. Baik, jadi kalau kita perhatikan, urutan penciptaan yang kita tahu itu kan ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu bentuknya kan mungkin seringkali kita bayangkan linear begitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari cara berpikirnya orang-orang Mesopotamia kuno gitu ya, baik orang Yahudi maupun orang Babilonia dan mungkin juga bangsa-bangsa lain di sekitarnya, urutan waktu itu tidak sepenuhnya linear, tapi membentuk juga siklus atau siklikal, sehingga hari pertama, kedua, ketiga itu bukan sama sekali terlepas dari hari-hari berikutnya, melainkan ini sebuah kaitan begitu. Dan kalau kita amat-amati, sesungguhnya ada hubungan di antara misalnya hari pertama dengan hari keempat. Kalau di hari pertama kan Allah menciptakan terang, hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala yang memisahkan antara air yang ada di atas dan air yang ada di bawah, atau langit dan lautan. Dan di hari kelima itu Allah menciptakan binatang-binatang laut dan burung-burung. Kemudian di hari ketiga, ini yang orang suka bilang aneh ya, masa benda-benda penerang belum diciptakan, tumbuh-tumbuhan udah ada, terus fotosintesanya dari mana gitu kan? Nah, tapi di sini sudah di hari ketiga sudah ada tumbuh-tumbuhan, dan di hari berikutnya, hari keenam, kalau kita perhatikan, disitulah Allah menciptakan makhluk-makhluk yang bergerak di bumi gitu ya, binatang-binatang beserta juga manusia yang pada akhirnya memakan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kalau diperhatikan demikian, kita akan menyadari bahwa ini semua adalah soal Allah menciptakan wadah gitu ya, atau memisahkan segala sesuatu dari yang lainnya untuk menjadi wadah, kemudian Allah mengisinya. Kan kalau dari ayat yang kedua tadi kita membaca kata-kata bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi ini seperti tindakan Allah mengisi bumi yang masih berantakan itu, yang sudah dirapikan, kemudian yang kosong jadi diisi. Dan ternyata terang itu, kalau menurut perspektifnya kitab Kejadian, ini adalah wadah untuk benda-benda penerang. Termasuk juga ada yang kecil-kecil yang ditempatkan di dalam kegelapan, yaitu bintang-bintang gitu ya. Baru di kemudian hari setelah para saintis menemukan ternyata bintang itu lebih gede-gede ukurannya daripada bumi begitu. Kemudian di hari kedua ada cakrawala untuk memisahkan antara langit dan laut.
Dan itu dalam rangka menata juga, setelah langit menjadi wadah tersendiri dan laut jadi wadah tersendiri, Allah mengisinya dengan binatang-binatang di laut dan makhluk hidup yang ada di air, dan beserta juga burung-burung di udara. Kemudian di hari ketiga, Allah kalau di sini bukan memisahkan tapi mengumpulkan ya daratan yang kering dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi mungkin menurut orang zaman dulu, tumbuh-tumbuhan itu bukan termasuk makhluk hidup karena ternyata mereka ditumbuhkan ya begitu aja gitu ya dari tanah dan untuk jadi makanan bagi makhluk hidup. Di hari keenam lah Allah mengisi tanah yang ditumbuhi tumbuhan itu dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi gitu. Dan kalau kita melihat cara berpikir ini, tentu akhirnya kita menyadari bahwa ini nggak bisa dipertentangkan dengan sains. Apalagi kalau sekarang kan memang para saintis yang bicara tentang awal mula segala sesuatu itu kan kebanyakan ateis juga ya. Tapi zaman dulu itu ternyata ada banyak saintis religius gitu yang mencari atau berusaha menemukan tentang bagaimana segala sesuatu itu diciptakan, termasuk pencetus teori Big Bang itu kan sesungguhnya adalah biarawan Katolik. Jadi dari sini kita melihat bahwa iman dan pengetahuan itu bukan dua hal yang saling berlawanan, melainkan dua-duanya dikembangkan dengan maksud dan tujuannya sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi bukan untuk dipertentangkan, karena memang kitab Kejadian dalam hal ini khusus kisah penciptaan bukan berbicara atau dimaksudkan kita memahaminya sebagai peristiwa faktual, begitu ya? Betul, lebih seperti menjadi penjelasan tentang Allah itu kayak apa sih. Allah itu kan ternyata Allah yang menata segala sesuatunya. Sehingga muncullah tradisi-tradisi teologis yang melibatkan tatanan-tatanan juga dan juga urutan-urutan waktu. Kira-kira begitu. Jadi pun kita di era ini, ataupun di era nanti makin canggih, penemuan pengetahuan mungkin akan bikin kita makin kagum-kagum. Membaca kisah penciptaan ini masih istimewa masih pentingkah buat kita? Posisinya masih tapi istimewa. Betul. Selama kita masih beribadah dan selama kita beriman. Selama kita masih beriman, menghayati bahwa Tuhan itu ada dan bukan cuma ada tapi juga terhubung dengan kita, narasi penciptaan ini masih perlu dibaca. Ya. Dan tadi Pendeta Agatha sudah menyebutkan ya, banyak saintis yang religius ya, yang mereka dalam iman mereka tetap pada Allah, namun juga mereka mencari ya, menemukan banyak teori-teori ilmu pengetahuan, dan melalui penemuan itu makin kagum kepada kebesaran Allah kita yang mencipta ini. Iya, Ibu Pendeta Agatha, kita lanjut begitu ya di di kisah penciptaan yang ada di kitab Kejadian. Kira-kira hal apa begitu yang sangat penting yang umumnya luput dari amatan kita begitu? Iya, betul. Karena kisah ini istimewa begitu ya. Meskipun ada juga kisah-kisah penciptaan dari tradisi lain, tapi tentu ada hal-hal menarik yang spesifik dimiliki oleh kisah penciptaan ini. Dan kita akan menyimaknya perlahan-lahan. Mungkin yang pertama kita perlu perhatikan itu adalah kata-kata kerja yang dipakai oleh Allah ketika menciptakan. Dan dari kata-kata kerja ini kita semakin yakin bahwa Allah itu bukan menciptakan dari ketiadaan, tapi ini adalah tindakan menata ulang. Karena kalau kita perhatikan ada dua kata kerja yang secara repetitif masuk di dalam narasi ini, yaitu berfirman dan memisahkan. Mungkin saya minta tolong Pendeta Santi untuk membacakan kisah kitab Kejadian 1 ayat 3-4. Kejadian 1 ayat 3-4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Kemudian Kejadian 1 ayat 6-7. Kejadian 1 ayat 6-7. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air.
Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Baik. Jadi yang pertama memisahkan gelap dari terang dari gelap, yang kedua air yang di atas dengan yang di bawah. Lalu satu lagi Kejadian 1 ayat 14 dilanjutkan 17 sampai 18. Kejadian 1 ayat 14 lalu dilanjutkan ayat 17 dan 18. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. 17-18, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi ada beberapa kali ya Allah berfirman menjadikan sesuatu lalu memisahkannya dari yang lain dalam rangka, kalau tadi kita sudah bahas, membentuk wadah begitu ya, untuk diisi kemudian dengan ciptaan-ciptaan yang baru. Dan ketika kita melihat tadi juga di ayat 14 sudah dijelaskan betapa benda-benda penerang itu punya fungsi penting, bukan hanya untuk membuat kita bisa melihat di siang hari dan malam hari, tapi juga untuk menentukan penanda waktu. Dan itu semua dilakukan supaya segala sesuatunya tertata rapi, gitu. Jadi dari sini, dari kata kerja yang disampaikan oleh penulis Kitab Kejadian tentang bagaimana Allah mencipta, pada akhirnya ya kita menghayati ini sebuah proses penataan ulang. Dan implikasinya bagi imannya orang-orang Yahudi yang juga sebetulnya diwariskan kepada orang-orang Kristen itu adalah tentang bagaimana segala sesuatu ini pun nantinya akan dibaharui gitu ya. Kita kan tentu punya pemahaman juga tentang langit baru dan bumi baru, dan itu ada kaitannya dengan ini begitu. Jadi ketika penciptaan itu diawali dengan kisah penataan bumi yang belum berbentuk dan kosong, ketika kita hidup di bumi ini dan segala sesuatu mungkin oleh karena kejahatan manusia, oleh karena dosa, oleh karena keterbatasan kita, atau oleh karena proses alam menjadi porak-poranda, ada pengharapan bahwa nantinya atau suatu saat, atau bahkan mungkin saat ini gitu ya, Allah akan menata kembali. Tahun Yobel misalnya, itu kan menjadi tahun yang diyakini sebagai awal permulaan baru, gitu kan. Atau mungkin keyakinan tentang hari ke-8, kan kalau hari pertama sampai ke-7 kan sempurna, 7 Sabat gitu ya. Hari ke-8 itu kan adalah awal yang baru. Nah, segala sesuatu ini dihayati karena di awal Allah menciptakan dengan menata. Sehingga kalau segala sesuatu jadi porak-poranda dan rusak, kacau balau, Allah akan menatanya kembali. Dan itulah pengharapan kita jadinya soal langit yang baru dan bumi yang baru. Ternyata sesignifikan itu ya kisah penciptaan buat iman kita. Ya, Ibu Pendeta Agatha, saya melanjutkan pertanyaan berkaitan dengan bagian dari narasi penciptaan ini juga dituliskan tentang penciptaan manusia. Menarik di ayat 26 ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kita itu dalam bahasa Indonesia kan plural ya, lebih dari satu begitu. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan kita dalam narasi kisah penciptaan? Ini bisa direspon nanti di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dengan tema penciptaan. Saat ini kita sudah tiba di segmen ketiga, segmen penutup. Mari sahabat, saya mengajak boleh mengirimkan komentar, tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Pendeta Ageta melayani di Jemaat GKI Bandar Lampung. Kita lanjut ya Ibu Pendeta Ageta di segmen ketiga ini, segmen penutup. Di ayat 26 ini menarik di bagian dari narasi penciptaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab Kejadian menurut gambar dan rupa kita? Iya, kalau kita baca gitu kan ini pertanyaan kita pada akhirnya, jadi ini Allah lagi ngomong sama siapa gitu ya. Dan banyak tafsiran tentu tentang ini karena memang ini menjadi teks yang problematis bahkan sampai hari ini begitu ya. Kalau kita ngobrol dengan para mungkin pembaca teks Ibrani gitu dari bahasa aslinya, mungkin jawaban mereka adalah kata kita ini ya sebenarnya hanya konsekuensi gramatika saja gitu. Karena di dalam bahasa Ibrani kata Allah itu kan sebetulnya dari kata Elohim ya. Kata Elohim itu kan bentuknya plural. Segala sesuatu yang belakangnya im itu di dalam bahasa Ibrani itu biasanya berbentuk plural begitu. Dan karena kata Elohim berbentuk plural, pada akhirnya semua kata kerja yang mengikuti ini jadinya bentuknya plural juga. Jadi akhirnya kalau dijelaskan oleh para pakar bahasa Ibrani, mungkin ini hanya konsekuensi gramatika gitu, karena subjeknya plural, kata kerjanya juga ngikut plural. Namun dari berbagai tradisi kemudian muncul juga berbagai tafsir, termasuk juga dalam tradisi Yahudi sendiri begitu ya. Kalau kata Elohim ini kan sebenarnya kata serapan juga dari bangsa lain yang melihat bahwa Allah itu baik yang percaya Allah sebagai yang monoteis maupun juga yang politeis gitu ya, itu tuh punya ciptaan-ciptaan lain yang dia jadikan sebagai apa ya, mungkin para pelayan-pelayannya atau teman-temannya gitu ya, dan orang-orang Yahudi pun punya kepercayaan tentang ini gitu, bahwa Allah sebelum dunia dijadikan juga menciptakan seperti malaikat-malaikat gitu ya, serafim, kerubim dan lain-lain. Dan ketika di sini ada kata kita, beberapa kelompok Yahudi menafsirkan ini sebagai sidang ilahi yang terdiri dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang diciptakan sebelum dunia dijadikan itu gitu. Tapi di dalam tradisi Kristen kita pun punya cara menafsir yang berlatar teologi kita sendiri, yaitu Allah Trinitas. Jadi kata kita di dalam Kejadian 1 ini dihayati sebagai penanda bahwa Allah Trinitas itu telah bersekutu, telah ada dalam persekutuan sebelum dunia dijadikan. Dan dunia itu diciptakan bersama, dalam arti Allah, Kristus, dan Roh Kudus sudah turut mencipta. Bukti lainnya yang juga ada di dalam teks ini adalah bahwa di ayat kedua ya, dikatakan bahwa Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman, yang adalah Kristus kan ya, firman Allah yang hidup. Betul, jadi ya dari persekutuan tiganya sudah ada sejak semula. Betul.
Jadi Kristus itu adanya bukan waktu lahir, Betul. tapi sebelum dunia dijadikan. Jadikan. Karena tidak mungkin segala sesuatu tercipta tanpa firman. Ya, kita lanjut ya, Bu Pendeta. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi diciptakanlah manusia, laki-laki dan perempuan, dan kepada mereka dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, ini ya apa yang dimaksudkan bertambah banyak? Saya berpikir mungkin kalau konteks pada saat itu ya, ini posisinya sebagai narasi, ya masih masuk akal lah ya, tambah banyak. Karena ada tugas untuk nanti dijelaskan lah kata berkuasa apa yang dimaksud di sana begitu. Tapi bagaimana teks ini masih tetap relevan di masa kini di mana bumi penuh juga dengan manusia, padat oleh manusia, bahkan rebutan sumber daya dengan berbagai macam cara begitu ya. Lalu lagi belum ada yang mengatakan kalau yang udah menikah kapan punya anak, yang belum menikah kapan menikah, kapan punya anak, karena ada perintah beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ini kan sudah penuh ya. Bagaimana Bu Pendeta merespon ini? Iya, jadi teks ini khususnya ya yang di ayat 26 tadi ya, sampai ke 28 itu seakan-akan jadi legitimasi bagi kita untuk mengatakan bahwa tugas utama manusia di dunia ini itu adalah beranak cucu gitu ya. Kita boleh sukses, boleh apalagi punya banyak karya, tapi kalau belum punya anak, belum jadi manusia. Khususnya kebanyakan perempuan juga ya yang lebih banyak disudutkan dengan hal ini gitu. Tapi tentu untuk bisa melihat narasi ini secara fair gitu ya dan tidak memaksakannya untuk jadi dasar bagi kita untuk kepo pada tetangga kita dan bertanya kapan punya anak. Kita harus melihat teks ini pada kerangka yang kerangkanya sendiri begitu yang lebih utuh tentang ini, bahwa kalau tadi kita lihat di awal kisah ini dituliskan dalam konteks bumi itu belum berbentuk dan kosong. Dan penciptaan yang dilakukan Allah itu dilakukan dengan cara mengisi segala sesuatunya, termasuk juga ketika Allah menciptakan manusia yang seturut gambar dan rupanya itu tadi, pada akhirnya diberi, kalau di sini kan perintah tapi juga berkat gitu, untuk bertambah banyak dan beranak cucu. Dan bukan hanya manusia, tapi juga sebenarnya hewan-hewan. Karena itu dalam rangka untuk mengisi bumi. Padahal kalau kita bicara misalnya dari Kejadian 2 yang mungkin kita tidak bahas hari ini, tapi ini juga narasi penciptaan dari perspektif yang berbeda nih, di mana manusia diciptakan bukan di hari terakhir, tapi justru di paling awal, dan justru sudah dengan tujuan yang jelas sejak awalnya gitu. Kita akan menemui bahwa mandat Allah itu bukan beranak cucu dan bertambah banyak, tapi kalau dari Kejadian 2 itu untuk mengusahakan ya, untuk mengusahakan bumi. Mungkin boleh juga kita baca sedikit ya, Pendeta Santi. Ya, Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 4b sampai ayat 7. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi kalau ditanya kenapa manusia diciptakan, tujuannya sudah ada di ayat 5 tadi ya, bahwa belum ada orang untuk mengusahakan tanah yang waktu itu sudah ada. Nah, ini perbedaan berikutnya. Kalau di yang kisah Kejadian 1 itu awalnya adalah air, kalau di sini justru
yang duluan ada adalah tanah, baru kemudian Allah menurunkan hujan dan kabut begitu ya. Nah, di sini kita melihat tujuan yang berbeda dari diciptakannya manusia itu untuk mengusahakan. Nah, terus apakah kita terus jadi langsung harus bertanya, jadi yang benar yang mana nih? Bahkan kita mungkin baru menyadari loh, kok ada dua kisah penciptaan di dalam satu teks gitu ya, dalam satu kitab Kejadian. Nah, tentu di sini saya mau menyampaikan lagi bahwa teologinya orang Yahudi itu beragam. Jadi orang Yahudi itu bukan hanya satu suku dengan satu teologi, tapi kita ini diwarisi berbagai warisan teologis dari mereka, dan itu semua punya makna begitu. Dan oleh karena itu juga kalau kita diminta untuk menghayati satu kitab ini secara utuh, kita tidak bisa menerima yang satu tapi juga menolak yang lain. Melainkan kita harus melihat ini secara keseluruhan ya, secara menyeluruh. Dan akhirnya dari sini pun kita mendapat sebuah pesan bahwa beranak cucu dan bertambah banyak itu tidak bisa dilepaskan dari berkat dan tujuan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk memelihara dan mengisi bumi gitu. Jadi yang ngisi bumi itu bukannya setiap individu harus ngeluarin anak satu minimal, tapi ini adalah berkat Allah dan juga mandat Allah bagi seluruh umat manusia yang harus dijalankan juga dengan hikmat. Karena kalau tadi seperti Pendeta Santi bilang, dunia ini kepenuhan, bahkan sampai orang-orang berebut sumber daya dan akhirnya terjadilah kejahatan yang membuat dunia porak-poranda, ya akhirnya kan Allah juga akan menata ulang dunia ini, gitu, dengan berbagai uh, caranya mencipta. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan ini minta pandangan ya Pendeta Ageta. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 kata gambar dan rupa, rasanya kalau manusia hanya fokusnya pada beranak cucu, ini rasanya juga mungkin mengingkari ya reason awal manusia itu dicipta dengan apa begitu ya. gambar dan rupa. Jadi kira-kira apa ya, muatan apa atau isi macam apa begitu ya yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui Ia berkenan menciptakan kita dengan gambar dan rupanya. Iya betul. Jadi beranak cucu dan bertambah banyak ini kan sebetulnya juga jadi bagian dari uraian tentang bagaimana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Dan kalau kita perhatikan, ya tentu memang ada banyak tafsiran juga tentang ini, gitu ya. Misalnya saja, kalau orang-orang Yahudi sendiri yang dulunya percaya bahwa Allah itu punya wujud yang bertubuh seperti manusia, makanya mereka bisa bilang Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu gitu. Berarti kan Allah punya wajah, kemudian punya juga punggung, punya juga kaki dan seterusnya. Ya gambar dan rupa ini dimaknai ya hanya seperti bentuk tubuh Allah gitu. Jadi mereka melihat Allah juga secara antropomorfis. Jadi bentuk kita ini, wujud tubuh kita ini yang seperti Dia. Tapi kan kemudian ada juga banyak tradisi yang mempercayai teks penciptaan ini, yang melihat Allah itu omnipresent misalnya, Allah yang maha hadir. Dan kalau kita bicara Allah maha hadir, sulit untuk menyebut Allah itu punya tubuh seperti kita, karena kalau Dia maha ada, ya gimana cara Dia menempatkan tubuhnya di alam semesta ini misalnya. Nah, pada akhirnya tercipta juga lah narasi-narasi atau tafsiran-tafsiran yang lain, begitu, tafsiran-tafsiran yang lain yang mencoba memaknai tentang manusia sebagai gambar dan rupa Allah ini. Di antaranya misalnya pada zaman pencerahan dulu gitu ya, menjelang zaman pencerahan itu mulai dipikirkan bahwa natur manusia yang rasional inilah yang sesungguhnya menjadi gambar dan rupa Allah. Jadi yang mirip antara, maksudnya yang menjadi gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu apanya? Rasionya gitu, akal budinya. Dan salah satunya Thomas Aquinas ya yang menyebutkan demikian. Atau di kemudian hari muncul juga tafsiran bahwa yang membuat manusia menjadi gambar dan rupa Allah itu adalah
kemampuannya untuk menaklukkan bumi. Jadi eh, yang bikin manusia mirip Allah itu adalah kekuasaannya, caranya memakai kekuasaan. Dan mungkin cara pandang ini berasal juga dari perspektif tentang Allah tuh yang maha kuasa, maha besar, tapi juga otoriter gitu ya. Sementara kalau kita mau diminta mengkritik ini kan Allah yang maha kuasa itu kan dari kata El Shaddai yang sesungguhnya bukannya diktator atau otoriter, tetapi justru Allah yang menghidupkan gitu. Tapi ini pun masih bisa kita lihat juga karena kan cara kita menata peradaban kita itu kan banyak sekali yang dipengaruhi dengan hierarki kan, patriarkalisme, kolonialisme dan seterusnya gitu. Ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Dan kemudian tafsir yang lainnya itu juga yang membuat mungkin ini agak bertentangan dengan yang tadi itu ya, bahwa gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu adalah tentang kehendak bebasnya, free will. Nah, kalau ini dipengaruhi oleh para pemikir kontemporer nih, para filsuf modern misalnya, modernisme yang mengatakan bahwa ya kehendak bebas itu udah jadi hakikatnya manusia sejak awal karena itulah yang membuat gambar dan rupa Allah itu ada dalam dirinya. Lalu yang terakhir, nah ini para teolog nih, kebanyakan teolog kontemporer melihat hal lain bahwa gambar dan rupa Allah yang menjadi pembentuk manusia itu adalah hasrat untuk berelasi dan mengasihi yang lain. Jadi kalau dibilang manusia diciptakan dari gambar dan rupa Allah tuh apanya? Ya keinginan kita untuk selalu berelasi dan itu berkaitan juga dengan kenapa Allah mau mengisi bumi yang belum berbentuk dan kosong tadi karena memang dia tidak bisa tidak mengingini yang lain begitu dan dia tidak bisa tidak mengasihi yang lain dan akhirnya dari sini kita melihat betapa kayanya gitu ya tradisi pemikiran tentang manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Terus kalau ada sebanyak itu, jadi kita mesti percaya yang mana? Kalau misalnya kita lihat gitu ya, apa kita harus memilih misalnya kehendak bebas saja lah, soalnya kayaknya emang ini nih yang paling penting di zaman kemerdekaan misalnya gitu ya. Tidak harus juga kita memilih salah satu dari semuanya gitu. Terlebih karena kita melihat bahwa semua tafsiran ini ditemukan juga berdasarkan pengamatan tentang diri manusia itu sendiri. Jadi kalau kita mau melihat ini secara menyeluruh, pada akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu dalam hal akal budi kita, kebebasan kita, kemampuan kita untuk mendominasi karena sebetulnya kita juga punya itu gitu ya. Tetapi juga semuanya itu perlu diletakkan dalam rangka untuk berelasi dan juga mengasihi yang lain. Dengan demikian kita menjadi gambar dan rupa Allah yang kaya dan utuh. Kira-kira seperti itu. Ini menarik. Jadi tidak memilih ini atau itu ya. Bahwa potensi-potensi kita tidak bisa mengingkari bahwa memang ada hal khusus yang memang diberikan kepada manusia. Namun bukan berarti begitu ya, bukan berarti lalu kemudian manusia dilepaskan dari tanggung jawabnya. Betul. Dan kemudian jadinya kalau kita misalnya beranak cucu lah ya gitu ya, tapi kita tidak mengasihi atau tidak mau berelasi dengan anak kita karena kita sibuk ngapa-ngapain dan mereka jadi sosok pribadi yang kesepian karena orang tuanya tidak hadir gitu ya. Ya sesungguhnya kita walaupun dibilangnya melakukan kehendak Allah untuk beranak cucu, tapi kita tidak sedang menghidupi gambar dan rupa Allah untuk berelasi dan mengasihi gitu kan. Pada akhirnya harus dibaca secara utuh. Iya. Baik, Bu Pendeta Agatha, kita sudah tiba nih di akhir segmen penutup, di penutup segmen 3 dan keseluruhan tayangan Ngulik Alkitab episode kali ini tentang penciptaan ya di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Sahabat, ketika kita membaca narasi penciptaan di kitab Kejadian justru membuat kita makin kagum pada kebesaran Allah mencipta segala sesuatu, di mana bumi menjadi bagian dari yang Allah ciptakan dari seluruh semesta yang sangat besar dan kaya ini, dan di dalamnya diciptakannya manusia
yang adalah bagian dari ciptaan Allah yang lain, ada keistimewaan yang memang diberikan kepada manusia, itu kita imani, namun juga sekaligus ada tanggung jawab untuk memelihara dan mengasihi unsur-unsur ciptaan Allah yang lain, karena mandat pemeliharaan juga diberikan dari Allah kepada kita. Ketika tayang ini boleh memberkati para sahabat, dimanapun sahabat merasa terberkati, boleh dibagikan kepada sebanyak mungkin orang, dan boleh menekan tombol like atau subscribe sehingga bisa mendapatkan update tayangan YKB GKI TV terkini. Kita mau mengakhiri tayangan Ngulik Alkitab di episode kali ini dalam doa. Silakan Ibu Pendeta boleh memimpin dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kami semakin melihat ya Tuhan betapa Engkau sungguh memperhatikan kami, bahkan sejak ketika Engkau menata segala sesuatunya dan menciptakan kami. Dan oleh karena itu, kiranya melalui pembelajaran hari ini kami semakin beroleh keterbukaan hati untuk senantiasa percaya dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan juga untuk selalu menghayati diri kami sebagai ciptaan yang Engkau kasihi, yang Engkau inginkan. Dan kiranya itu semua menjadi semangat bagi kami untuk terus melakukan panggilan kami, tugas dan tanggung jawab kami untuk mengusahakan dan memelihara bumi, dan juga untuk mencipta bersama-sama dengan Engkau, untuk menata segala sesuatu yang masih kacau balau, sehingga pada akhirnya seluruh ciptaan, khususnya yang menjadi bagian dari kehidupan kami, merasakan damai sejahtera. Berikanlah kami cinta kasih-Mu ya Tuhan, juga kesediaan yang Engkau miliki untuk berelasi dengan yang lain, agar itu semua menggerakkan kami untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.